Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah membeli minal mu'minin, dari hambanya yang beriman, anfusahum, jiwa mereka, jiwa yang diperuntukkan untuk perjuangan sampai syahid, itu Allah beli. Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum, dibeli oleh Allah. Wa amwalahum, dan harta-harta mereka Allah beli. Dengan cara apa? Ketika mereka bersedekah, ketika mereka berinfak, ketika mereka menjual dirinya. Orang beriman menjual dirinya dalam perjuangan, menjual hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bi anna lahumul jannah. Allah bayar tunai berupa surga. Maka ketika kita berinfak jamaah, sejatinya kita sedang menjual harta kita kepada Allah, dan Allah bayar harta kita dengan surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Al-hadi ila ihsani. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Jamaah Maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini di majelis ilmu yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam raudhatun min riyadil jannah fid dunya. Taman di antara taman-taman surga dunia. Semoga hadirnya kita di tempat ini, kelak Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di surganya bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Seseorang di antara kalian tidaklah sempurna keimanannya sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Barometer keimanan dilihat dari diri seseorang mencintai saudaranya. Sampai-sampai Nabi SAW katakan, la yu'minu ahadukum. Seseorang di antara kalian tidak sempurna keimanannya sampai mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Ketika tangan kiri kita sakit, luka, tidak mungkin kita mengatakan, gak apa-apa tangan kiri sakit, luka, yang penting tangan kanan enggak. Tidak akan mungkin. Pasti dia akan berupaya mengambil obat. Tangan kanannya ambil obat mengobati tangan kirinya. Dan tidak akan mungkin tangan kanan bisa mengobati sebelum mendapatkan obat. Kerjasama dengan kakinya. Kaki akan menuju obat, mengambil obat. Beginilah gambaran orang-orang beriman. Seharusnya ketika ada saudaranya yang sakit, saudaranya yang terzalimi, saudaranya yang tertindas, ada kegelisahan, tidak cuek, tidak acuh. Karena Allah juga telah tegaskan, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Allah tidak membatasi ruang dan waktu. Tidak ada batas dalam persaudaraan dilandaskan keimanan. Mau dia suku Jawa,
Bugis, Melayu, atau apapun dia. Bahkan sampai berbeda negara sekalipun. Maka sangat disayangkan ketika di tengah penindasan saudara-saudara kita di Palestina ada yang berkata, kenapa harus capek-capek memikirkan orang di sana? Tetangga kita saja belum sejahtera. Orang di kampung kita saja masih ada yang kesusahan. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka firman sabda Nabi ini menjadi pegangan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang di antara kalian tidak sempurna keimanannya sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah. Februari 2020, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk berkunjung ke Masjidil Aqsa, Palestina. Kurang lebih 10 hari saya di sana. Pemandangan yang cukup menyayat hati, menyedihkan. Gerbang-gerbang Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu yang ada di dalam kotak jemaah. Jadi nama Masjidil Aqsa itu adalah yang kotak. Jadi ketika kita sholat di dalam kotak itu, ya, maka dia telah sholat di Masjidil Aqsa. Walaupun di pelatarannya, tapi tetap dia tercatat sebagai orang yang sholat di dalam Masjidil Aqsa. Di dalam kotak Masjidil Aqsa itu, komplek Masjidil Aqsa ada beberapa masjid. Ada Masjid Qubbatus Sakhra yang kubahnya warna emas, tapi bukan emas. Ada Masjid Al-Qibli, kubahnya berwarna hitam. Ada juga Masjid Babur Rahmah. Alhamdulillah Masjid Babur Rahmah di dalam komplek Masjid Aqsa ini, ketika kami berkunjung ke sana mendapatkan kehormatan untuk mengimami sholat maghrib di sana. Dan masih banyak lagi masjid. Pemandangan yang menyedihkan jamaah. Bagaimana Masjidil Aqsa yang merupakan milik umat Islam sedunia. Bukan hanya orang Palestina. Masjidil Aqsa ini milik umat Islam sedunia. Maka selama Masjidil Aqsa belum merdeka, harus ada kegelisahan bagaimana harus merdeka. Begitu seharusnya umat Islam. Maka Masya Allah, imam kita tadi bermunajat di dalam qunut nazilahnya. Dan ini sudah menjadi seruan dari Dewan Masjid Indonesia yang diketuai Yusuf Kalla. Sudah menginstruksikan sejak awal pecahnya peperangan kaum Yahudi la'natullah dengan kaum muslimin di Palestina, sudah diserukan untuk qunut nazilah. Begitu pula kami di pondok bersama para santri hampir 5 waktu menunaikan juga qunut nazilah. Bagaimana mungkin jemaah? Masjidil Aqsa, kompleknya itu semua gerbang-gerbangnya dijaga oleh tentara Zionis Yahudi la'natullah. Mereka yang mengatur membuka tutup Masjidil Aqsa. 1 jam sebelum subuh ditutup, dibuka, 1 jam setengah setelah Isya ditutup. Jadi kalau kita ingin berlama-lama, ingin bersegera ke Masjidil Aqsa, ya tidak akan bisa sebelum dibuka. Ingin berlama-lama, kalau sudah lewat 1 jam setengah setelah Isya, pasti diusir. Ini mengherankan. Ini punya umat Islam, tetapi mereka yang mengaturnya. Dan yang lebih kurang ajarnya lagi, mereka seenaknya masuk ke Masjid Aqsa, masjid yang Allah muliakan, masjid yang Allah sucikan, masjid yang Allah berkahi. Mereka manusia najis di permukaan bumi ini seenaknya masuk ke Masjid Aqsa dengan sepatu-sepatu mereka. Wanitanya membuka aurat, membawa senjata. Na'udzubillah. Ketika saya melihat ini,
Ada rasa marah jemaah. Ya. Karena kita memang sudah diwanti-wanti oleh travel ketika itu. Jangan macam-macam. Di sini tidak pandang bulu, mau turis, mau orang Palestina, kalau melawan langsung diciduk tanpa melewati pengadilan, masuk sel. Ya, ketika dikasih peringatan seperti itu, ya menahan diri. Dan juga ternyata orang-orang Palestina, saya perhatikan demikian, tidak ditegur, tidak, ada beberapa saja ya yang menegur, tapi mayoritas tidak. Saya pun terpanggil untuk bertanya, ada apa gerangan? Kok nggak diusir ini manusia najis ini? Ya, seenaknya masuk ke Masjid Aqsa dengan sepatunya. Ya. Salah seorang syekh bernama Syekh Asmat, saya datangi beliau. Memang ketika saya ke sana memiliki 3 misi jemaah. Rihlah ilmiah, perjalanan ilmu. Bagaimana perjalanan saya harus bisa mengambil ilmu sebanyak-banyaknya di Masjid Aqsa. Alhamdulillah saya bisa belajar hadis, belajar tafsir, belajar Quran dan sebagainya. Yang kedua rihlah ubudiyah, perjalanan ibadah. Pokoknya saya harus bisa memaksimalkan ibadah. Yang ketiga rihlah jihadiyah, perjalanan jihad. Bagaimanapun caranya harus ada sumbangsi jihad di tempat ini. Ya, diantaranya dengan doa dan rupiah-rupiah yang ketika itu saya bawa langsung ke sana dalam bentuk dolar. Syekh Asmat ini saya panggil, saya wawancarai beliau, saya video, dan memang ketika saya ke sana itu fokus saya adalah memperbanyak video perjalanan, bukan video dan foto pribadi. Kebanyakan orang ketika kemana-mana, umroh dan sebagainya sibuk mendokumentasikan dirinya. Selfie sana, selfie sini, oh Masya Allah. Sampai di pelataran Masjidil Haram, ya. Sebulan yang lalu saya umroh, subhanallah. Disayangkan sekali ya, banyak sekali orang yang ketika umroh itu selfie, subhanallah. Sedang Rabbana atina fid dunya hasanah, sambil melihat ya, pegang Ka'bah, pegang Hajar Aswad, ya, mencium Hajar Aswad, subhanallah. Ya. Ini mengotori keikhlasan. Nah, ketika saya ke sana, saya memperbanyak video perjalanan ketika ke Aqsa. Ya. Sampai ada tembok ratapan istilah mereka. Dan itu ternyata tembok bersebelahan dengan Masjid Aqsa. Dan di situ diyakini tempat dihapuskan dosa mereka. Jadi mereka meratap, dipegang, temboknya dicium-cium, digesek-gesek, subhanallah. Ya orang bahlul, ya orang Yahudi memang, ya, orang-orang majnun, ya, dia menangis di tembok, ya, dicium-cium, digosok-gosok, ya Ahmad, ya, ya inilah karena tidak ada keimanan di dalam dirinya, dia nangis-nangis. Nah kemudian ada gereja, kalau istilah mereka sinagog. Saya penasaran, ada apa di dalam situ? Rombongan saya tidak ada yang ke sana karena memang sudah diwanti-wanti jangan ada yang masuk ke sana. Tapi saya penasaran. Akhirnya saya memisahkan diri, ya, diam-diam. Ya, akhirnya saya mencoba membawa kamera masuk ke dalam sinagognya. Padahal itu nggak boleh, ya. Itu hanya orang-orang Yahudi yang di dalam sinagog gereja itu. Nah, rombongan kami di sana, di luar, jauh. Saya memisahkan diri, saya penasaran ada apa di dalam situ. Saya bawa kamera, subhanallah ketika masuk, penuh dengan CCTV. Ya. Semoga ke depan kita ada kajian langsung live ya dengan video. Nah, ini luar biasa, lebih asik ya, Mas. Kalau perjalanan Al-Aqsa ini langsung saya putarkan video perjalanan ya. Tapi waktu kita sangat terbatas. Insya Allah di lain kesempatan. Nah, ketika saya masuk, saya melihat subhanallah. Memang orang-orang Yahudi sejak anak kecil itu memang sudah diajarkan bagaimana tentang pentingnya menanamkan nilai-nilai keyahudian mereka dan menanamkan kebencian kepada Islam,
menanamkan kebencian kepada Masjidil Aqsa. Nah, sudah seperti itu. Ya, saya pun sebentar saja di dalam karena tidak berani lama-lama karena sudah dicurigai. Ya, akhirnya keluar. Ya, ada rasa dredeg juga ya ketika masuk. Wah, ini khawatir saya kalau kenapa-napa diciduk. Ya, rombongan nggak tahu kalau saya di dalam sini. Ya, akhirnya saya keluar. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, Masjidil Aqsa milik umat Islam sedunia diatur oleh orang-orang Yahudi. Buka tutupnya mereka yang mengatur. Yang menyebabkan kemarahan kaum mujahidin di jalur Gaza. Ya. Jadi ketika saya di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu, saya searching di Google Map. Ya. Jalur Gaza. Apa yang muncul? Rute tidak ditemukan. Ya. Kok bisa rute tidak ditemukan? Tapi saya cari titik terdekat dari jalur Gaza, pos-pos mereka, ya, pos-pos penjagaan yang sudah dikuasai oleh kaum mujahidin di sana, ya, pasukan mujahidin, ya. Nah, itu saya searching, ada jalurnya ke sana, tapi ketik jalur Gaza rute tidak ditemukan. Bahkan sampai detik ini di map itu nggak ada yang namanya negara Palestina, jamaah. Adanya Israel. Nggak ada Palestina itu, sudah dihapus dari peta dunia. Ya, tidak masalah dihapus dari peta dunia, tapi tidak akan pernah hapus, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah hilang di dalam peta dunia umat Islam. Nah, itu dia. Ya, Masya Allah. Ketika saya searching, tidak ketemu jalur ke sana. Ya, ternyata menuju ke sana itu hanya 2 jam. Bayangkan bagaimana dahsyatnya, rudalnya pasukan mujahidin bisa sampai ke Masjid Aqsa, ke sekitar Masjid Aqsa, Tel Aviv. Ya, Tel Aviv itu ibu kota Israel. Bayangkan luar biasa jarak tempuh 2 jam. Ya, bisa sampai ke Tel Aviv. Ya, ini kan luar biasa. Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya bertanya ke Syekh, ya Syekh, apa sebenarnya yang menyebabkan Anda dan kebanyakan orang-orang ini tidak mengusir tentara Yahudi? Ini kan kurang ajar ini. Masya Allah. Mereka jawab, ya, Syekh ini menjawab, kami marah sebenarnya. Ya, kami ingin mengusir mereka, tapi mereka membuat peraturan. Siapa yang berani melawan akan masuk dalam blacklist, catatan hitam. Minimal 6 bulan lamanya tidak akan bisa masuk sholat di Masjid Aqsa. Coba, apa tidak kurang ajar ini orang Yahudi? Ya. Kalau berani melawan, berani mengusir, apapun bentuk perlawanannya, langsung di blacklist. Tidak akan bisa lagi masuk ke dalam Masjid Aqsa, difoto dan sebagainya. Dan itu terbukti. Ada salah seorang imam Masjid Aqsa, 6 bulan tidak bisa mengimami Masjid Aqsa karena melakukan perlawanan kepada orang Yahudi. Ya, Allahu Akbar. Dan memang luar biasa, jemaah. Dan ternyata memang, ya, orang Yahudi itu pengecut, penakut sebenarnya, jemaah. Mereka tidak berani jalan sendirian. Mereka beraninya gerombolan, rame-rame, minimal bertiga. Tidak berani sendirian, jamaah. Karena apa? Kalau mereka sendirian pasti mati mereka, jamaah. Akan digebuki oleh orang-orang Palestina. Mereka tidak akan berani. Gayanya saja itu, jamaah. Dan sungguh selamanya tidak akan berani orang Yahudi itu duel langsung dengan para pemuda di sana. Tidak akan berani. Beraninya dari jarak jauh. Beraninya dengan drone. Beraninya dengan rudal dan sebagainya. Tidak akan berani. Ya. Nah, yang menyebabkan pecahnya emosi, amarah dari kaum mujahidin, pasukan mujahidin di jalur Gaza, karena semakin kurang ajar orang-orang Yahudi ini.
Bagaimana orang-orang Yahudi masuk ke Masjid Aqsa menyanyikan lagu-lagu mereka, membuka aurat, bahkan na'udzubillah membawa anjing-anjing peliharaan mereka masuk ke tempat yang Allah berkahi, masuk ke pelataran Masjid Aqsa. Sudah dikasih peringatan tapi mereka tidak mau mendengar, keras kepala. Inilah luar biasa. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, sampai detik ini sudah mendekati angka 4.000 masyarakat jalur Gaza syahid. Hampir 4.000 jemaah. Lantas, di mana posisi kita? Cepat atau lambat Masjidil Aqsa pasti merdeka. Cepat atau lambat? Yang menjadi pertanyaan, ketika Masjidil Aqsa itu merdeka, di mana posisi kita? Kita terlibat tidak dalam pembebasan Masjid Aqsa? Kita terlibat tidak dalam penaklukan Masjid Aqsa? Dalam pembebasan Palestina secara menyeluruh? Dunia Islam secara luas? Apakah kita terlibat? Atau kita hanya penonton yang hanya menyaksikan, mendengar kabar Masjid Aqsa telah merdeka, Palestina telah merdeka? Apakah kita hanya sebatas penonton? Maka harus terlibat jemaah. Memang belum saatnya untuk kita berangkat ke sana. Santri-santri saya ketika melihat video, mendengar kabar seputar Palestina, subhanallah, amarahnya luar biasa. Memang marah jemaah. Bagaimana tidak ada anak kecil, ya, bahkan rumah sakit di sana. Rumah sakit milik Nasrani juga dibom oleh orang Yahudi. Tidak memperhatikan peraturan dunia internasional. Kan pada ada peraturan yang tidak boleh menyerang rakyat sipil, tidak boleh menyerang rumah sakit, tidak boleh menyerang. Tapi orang Yahudi memang tidak mematuhi itu semua. Pokoknya apapun yang bisa dihancurkan, dihancurkan. Subhanallah. Salah seorang syekh di Palestina ditanya, "Syekh, apa sebenarnya yang menyebabkan semangat masyarakat Palestina khususnya yang ada di jalur Gaza?" Jadi begini jemaah. Palestina itu membawahi kalau tidak salah hanya 5 kota di Palestina. Ya, ada Bethlehem, ada Yerusalem, ya, itu Baitul Maqdis bahasa kita, ya. Ada beberapa kota. Nah, dari beberapa kota ini hanya 1 kota yang tidak bisa mereka dikuasai oleh orang Yahudi adalah jalur Gaza. Dari 5 kota ini, 4 kota ini memang di bawah otoritas Palestina, tapi seakan-akan tidak ada powernya. Mereka semaunya membangun pemukiman di sana, ya, tentara-tentara mereka membangun pos-pos pemeriksaan, semau mereka. Tapi jalur Gaza tidak bisa jemaah, tidak bisa ditembus, bersih dari manusia-manusia najis Yahudi laknatullah. Nah, Syekh ini ditanya, apa yang menyebabkan semangat orang-orang Palestina khususnya di jalur Gaza itu tidak pernah surut, tidak pernah padam. Bahkan masyarakat jalur Gaza pernah ditawarkan, serahkan jalur Gaza ke kami, kata orang Yahudi, orang Israel ini, serahkan ke kami akan bangunkan fasilitas, kami akan bangunkan ini dan itu. Apa jawaban mereka? Lebih mulia kami mempertahankan tanah air kami daripada harus bertekuk lutut dengan kalian. Allahu Akbar. Nah, ditanya, apa yang menyebabkan semangat mereka ini terus membara, tidak pernah padam? Dijawab oleh Syekh ini, apa yang menyebabkan semangat mereka terus membara? Tidak ada rumah di jalur Gaza kecuali ada salah satu dari anggota keluarganya yang hafidhul Quran, penghafal Quran. Dan tidak ada rumah di jalur Gaza kecuali ada salah satu dari anggota keluarganya yang mati syahid. Itu yang menyebabkan semangat mereka terus membara, tidak pernah padam. Walaupun diblokade total sekarang, diputus pasokan makanan, listrik, air, dan sebagainya ditutup. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini membuat amarah umat Islam sedunia. Bahkan kemarin sudah ratusan ribuan truk
antri untuk masuk ke jalur Gaza membawa bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan jamaah. Bukan membawa peluru, bukan membawa senjata, bukan membawa pesawat tempur, bukan membawa tank jamaah. Membawa bantuan kemanusiaan berupa makanan. Ya, sudah ratusan, sudah lebih dari 2 pekan antri di perbatasan Rafah, pintu Rafah. Jadi Rafah itu perbatasan antara Mesir dengan Palestina. Dan memang lurusannya langsung ke jalur Gaza, dekat dari jalur Gaza. Ratusan sudah antri, baru kemarin yang diizinkan masuk ke jalur Gaza dari ratusan truk yang antri ini jamaah, berapa yang diizinkan? Hanya 20 yang masuk. Anak kuliah alhamdulillah. Coba bayangkan, ratusan hanya 20 yang diizinkan. Betapa takutnya orang Yahudi. Allahu Akbar. Nah, inilah yang menyebabkan semangat mereka tidak pernah padam. Terus, bahkan mereka katakan, silahkan Anda menyaksikan kami untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Doakan kami. Kami tidak akan meninggalkan tanah air kami. Karena kalau kami meninggalkan tanah air kami, siapa lagi yang akan membela kehormatan Masjid Al-Aqsa? Siapa lagi yang memikirkan kehormatan Baitul Maqdis? Masya Allah. Nah inilah semangat mereka jamaah. Santri kami setelah kami sampaikan demikian, amarahnya luar biasa. Ustaz, pokoknya kita harus berangkat. Ya. Harus berangkat Ustaz. Masya Allah. Bagus. Semangat antum harus dipertahankan. Tapi akhi, berangkat ke sana tidak hanya modal semangat. Tidak hanya modal fisik yang kuat. Enggak. Tapi harus ada mental baja, keimanan yang kokoh. Menjadi pasukan Brigade Al-Qassam, tentara-tentara mujahidin di sana, syaratnya ketat. Telah hafal Quran 30 juz lancar selancar Al-Fatihah. Hafalan antum juz 30 lancar, betul. Ya. Hafalan juz 30 terbolak-balik. Wa antum abduna namut wala nabiyyu wa antum wala antum wala nabiyyu wala antum. Baru antum terbolak-balik. Aduh, akhi, sabar. Antumnya jangan dulu berangkat. Hafal 30 juz lancar selancar Al-Fatihah. Sholat 5 waktu di masjid tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam minimal 40 hari berturut-turut. Tidak ketinggalan puasa sunnahnya Senin Kamis dan Ayyamul Bidnya. Tidak pernah bolong sholat qiyamul lailnya 11 rakaat sempurna dengan witirnya. Allahu Akbar. Ini syarat yang begitu ketat, ingin menjadi pasukan-pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, antum sudah bagaimana ibadahnya? Nah, saya tanya ke santri. Tunggu Ustaz, nah berarti sabar ya, perbaiki dulu ibadah antum. Ibadahnya diperbaiki, dibenahi. Kenapa? Karena kalau kita dalam posisi sekarang, rame-rame, berani. Tapi coba, ketika kondisi kita ditawan oleh musuh. Ditawan nih jamaah. Sendirian kita jamaah. Ya. Kita misalkan rame-rame. Kita ditangkap nih sama musuh. Berdiri sendirian. Dikepung oleh 5 orang Yahudi dengan senjata. Semua ditodong di kepala jamaah. 1, 2, 3, 4, 5. Dikasih pilihan. Kamu mau masih melawan kami atau mau bergabung dengan kami? Dalam kondisi seperti itu jamaah, kira-kira gimana? Sendirian. Ya, aduh, saya melawan gak ya? Aduh. Kalau imannya iman kerupuk, pasti akan murtad dia jamaah. Akan menjadi orang yang munafik. Oke deh, kalau begitu saya gabung dengan kamu aja. Daripada saya nanti kalau ditembak, kalau sekali mati enak. Tapi kalau saya ditembak, ternyata kena telinga, aduh luka. Aduh, nanti dulu deh. Ya, subhanallah. Nanti ketika baru terjun ke medan perang, tembus tangannya dengan peluru, menyusahkan orang sana. Akhi, tunggu dulu, antum jangan perang dulu, akhi. Ini, tolong dulu obati tangan saya. Subhanallah. Para sahabat, imannya iman yang kokoh, mentalnya mental baja. Salah seorang sahabat dulu ketika berperang, bayangkan jemaah, tangannya kena pedang musuh. Tidak bisa dipakai untuk berperang. Dan tergantung-gantung jemaah. Akhirnya dia dengan tangan kanannya memerangi musuh.
Dan ternyata ketika dia perang, dia merasa risih dengan tangannya yang mengganggu ini. Apa yang dilakukan jamaah? Dia turunkan tangannya, diinjak tangannya, ditarik sampai lepas tangannya, dilanjutkan memerangi musuh sampai mati syahid. Allahu Akbar. Maka memang ini yang harus dipersiapkan. Mental harus dipersiapkan, jiwa raga harus dipersiapkan. Karena tidak ada yang tidak mungkin ketika kita termasuk dalam barisan-barisan yang siap membebaskan Masjid Aqsa. Dan kita sangat yakin dalam waktu dekat insya Allah Ta'ala Masjid Aqsa merdeka dan kita semua akan sholat berjamaah di sana. Amin. Allahu Akbar. Insya Allah. Maka ini harus. Oleh karena jamaah yang dimuliakan Allah, karena jiwa kita belum bisa berangkat ke sana, maka harta kita harus nyebrang ke sana. Di dalam surat At-Taubah ayat 111 Allah berfirman. Di dalam surat At-Taubah ayat 111 Allah berfirman. Satu-satunya ayat yang menceritakan Allah transaksi jual beli dengan hambanya, ini ayatnya jemaah. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Inna Allah ashtara. Sesungguhnya Allah membeli minal mu'minin dari hambanya yang beriman anfusahum, jiwa mereka, jiwa yang diperuntukkan untuk perjuangan sampai syahid, itu Allah beli. Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum, dibeli oleh Allah. Wa amwalahum, dan harta-harta mereka Allah beli. Dengan cara apa? Ketika mereka bersedekah, ketika mereka berinfak, ketika mereka menjual dirinya. Orang beriman menjual dirinya dalam perjuangan, menjual hartanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bi anna lahumul jannah. Allah bayar tunai berupa surga. Maka ketika kita berinfak jamaah, sejatinya kita sedang menjual harta kita kepada Allah dan Allah bayar harta kita dengan surga. Allahu Akbar. Maka sebelum kita berangkat ke sana jamaah, membebaskan Masjid Aqsa dan dunia Islam secara menyeluruh, maksimalkan doa kita. Kemudian rupiah kita. Berikan rupiah kita. Berikan rupiah terbaik kita. Niatkan rupiah kita untuk menjadi makanan-makanan yang mengobati rasa lapar orang-orang Gaza, orang Palestina. Niatkan rupiah kita menjadi pakaian-pakaian, selimut-selimut yang menghangatkan mereka. Dan niatkan pula rupiah kita kelak menjadi peluru-peluru yang siap menembus kepala orang Yahudi, yang siap menembus dada orang Yahudi, menjadi rudal-rudal yang siap merobohkan benteng orang Yahudi. Allahu Akbar. Alhamdulillah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaat dan ada semangat untuk kita terus gelisah memikirkan Masjid Aqsa, baik dengan doa-doa terbaik kita ataupun dengan rupiah-rupiah terbaik kita. Agar apa? Agar ketika Masjid Aqsa merdeka, kita tercatat dalam barisan-barisan yang memperjuangkan pembebasan Masjid Aqsa, Baitul Maqdis, dan seluruh dunia Islam secara umum. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhu da'wana alhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.